Kali ini gue akan menceritakan sebuah film Japanese roman yang dirilis tahun 2019. Film ini diperankan oleh mbak-mbak gemes yang bernama Riana Kirishima. Walaupun dia udah pensiun dari dunia pengadukan, tapi karyanya masih layak untuk dinikmati. Penasaran kan sama filmnya? Oke, tanpa berhenti lagi langsung aja kita ke filmnya guys. Di awal film, kita diperlihatkan kepada sepasang suami istri bernama Reona dan Masao. Saat itu, mereka sedang berpamitan kepada bosnya untuk meninggalkan apartemen dan pindah ke kota. Dikarenakan Masao akan menempati posisi jabatan yang baru di kantornya guys. Scene berikutnya film flashback 8 hari yang lalu, di mana pada malam hari, suami Riana pulang ke rumah dengan bersama bosnya dan berencana akan lembur kerja di rumahnya. Dengan disambut oleh sang istri yang berbudi, yang mangkal dari balik pintu guys. Ketika mereka berdua masih membahas data klien dari kantor, tiba-tiba Riana masuk langsung mengajak Masao dan bosnya untuk makan malam. Dan saat kemudian mereka pun makan malam bersama. Di saat sedang menyantap hidangan, mereka berbincang-bincang guys. Ternyata si bos Masao masih bujangan. Dia pun mulai genit ke istri anak buahnya itu guys. Keesokan harinya si bos datang lagi ke rumahnya Masao. Dia beralasan ada dokumen yang ketinggalan, yang secara kebetulan cuman ada Reona aja di rumah. Reona udah mulai curiga sama bosnya itu, dan bener aja, ternyata itu cuma akal-akalan bosnya aja. Yang padahal bosnya itu mengincar serabi lempitnya Reona, yang ranum guys. Dengan gercepnya si bos to langsung datangin Reona, dan mau gak mau, Reona harus menuruti ajakan bosnya untuk menanam benih lele. Setelah selesai bercocok tanam dan bosnya udah pulang, si Reona merenung di kamar mandi. Dia merasa bersalah banget saat itu guys. Pada malam harinya, Reona yang merasa bersalah karena udah ngelayani ajakan bos suaminya itu. Dan ternyata dia juga lagi subnembra. Di malam itu guys, datang menghampiri Masao dan mengajaknya untuk adu mekanik malam ini. Namun ajakan itu ternyata ditolak guys. Masao beralasan, nanti aja ngaduknya kalau udah pindah rumah. Dan sekarang, lagi ingin fokus mengerjakan laporan pekerjaan guys. Dikasih rezeki malah ditolak. Malam itu bosnya Masao datang lagi, masih dengan alasan yang sama seperti kemarin. Saat sedang mengerjakan laporan, si bos muka Sagni itu pun bilang pada Masao dia mau ke toilet dulu sebentar. Namun saat keluar ruangan, dia malah bertemu dengan Reona yang lagi nyuci piring guys. Waduh, si bos bakalan enak lagi nih kayaknya. Badan Reona yang udah mulai gemetaran waktu ngelihat bos suaminya itu. Dan benar aja, tanpa berlama-lama si bos itu langsung menyuruh Reona untuk melakukan senam 65 jari guys. Dengan terpaksa, Reona harus menuruti semua perintah dari bosnya itu. Beberapa saat kemudian, waktu si bos sudah pipis enak, keluarlah si Masao dari ruangan untuk mencari Reona. Untung aja dengan sigap mereka langsung ngumpet ke bawah guys. Pagi harinya, sewaktu Reona sedang menunggu suaminya bekerja, dia malah didatangin lagi guys sama bosnya itu. Dan tentunya si bos langsung minta jatah harian ke Reona. Dan kali ini si bos memberikan dia sebuah alat penggelitik dan menyuruh dia untuk memainkan lahan perkebunannya guys. Parahnya lagi, si bos malah merekam aksi Reona itu dan menontonnya dari laptop. Parah bener Mang Sue. Karena si bos sudah nggak tahan dan pengen ngaduk lagi, si bos pun kemudian mengajak Reona untuk melakukan kipo yang ketiga kalinya guys. Reona pun gak bisa nolak ajakan itu, dan mereka pun langsung akhirnya kipoi lagi. Sewaktu di hari terakhir mereka tinggal di rumah yang lama, pagi itu Masao pamit pergi ke kantor. Reona yang merasa kesepian karena suaminya kerja lembur, terus malam itu didatangi lagi oleh si bos Sagne itu. Riana yang membuka pintu langsung kaget, dan si bos langsung membopong Reona ke kamar. Si bos pun bilang ke Reona untuk menanam benih yang terakhir, sebelum mereka pindah rumah. Reona pun gak bisa menolaknya guys, dan kebetulan dia juga lagi pengen diaduk di malam itu. Dan Reona dengan semangat melakukan perintah si bosnya itu. Akhirnya mereka pun giveaway lagi. Setelah semua kejadian yang menimpa Reona, akhirnya film pun berakhir guys. Di scene terakhir, terlihat si bos mendatangi Reona dan bilang,
kalau dia bakal sering-sering datang ke rumah mereka. Yang baru, kalau udah rasain enaknya singkong milik si bos, pengennya hajar terus. Dan film pun berakhir. Oke, itu dia alur cerita filmnya. Makasih yang udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.